Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subahal khair ya banati as-solihat as-sanah al-khamisah A. Kaifa halukunna? Alhamdulillah ندرس درسا جديدا يعني درس العقيدة في هذا اليوم المبارك وهذا المقرر للصف الخامس معهد الحسنة الإسلامي دار النجاة التاسع من كتاب التوحيد لتربية المعلمين والمعلمات الإسلامية بمعاهد دار النجاة الإسلامية. وموضوعنا اليوم إن شاء الله عن معنى الإيمان. إذا معكن الكتاب فافتحنا الصفحة 7. إذن نبدأ درسنا اليوم بقراءة البسملة. بسم الله الرحمن الرحيم. معنى الإيمان. Ta'riful iman. Ini dasar-dasar tentang iman ya, anak-anakku sayang. Ta'rif itu pengertian iman itu apa? Nah, ini secara bahasa ya. Al-imanu fil lughah tasdiqul qalb. Yaitu tasdiq, saddaqa yusaddiqu. Masdar tasdiq, mempercayai hati. Ya, meyakini hati. Apa yang kita yakini? Nah, nanti ini akan ada penjelasannya. Wa fil istilah, dan secara istilah iman adalah tasdiqun bil qalbi wa iqrarun bil lisani wa amalun bil alkani. Ya, meyakini dengan hati, wa iqrarun bil lisan, dan iqrar itu qarrara yaqarru iqrar, memutuskan atau menetapkan ya dengan lisan, dengan ucapan, wa amalun bil arkan, dan mengerjakan dengan rukun-rukunnya. Maksudnya apa? Nah, di sini ada penjelasannya. Syarhut ta'rif, penjelasan tentang pengertian di atas. Awalan yakni tasdiqul qalbi, meyakini, mempercayai hati adalah qubuluhu, qubulul iman, qubul, menerima ya, menerima iman itu sendiri, menerima keyakinan itu sendiri, kullama jaa bihi Rasul sallallahu alaihi wasallam ya, menerima apa semua yang diturunkan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, ajarannya, kitab sucinya, keyakinannya, semua diterima dengan hati, dengan ikhlas. Nah, itulah ya maknanya tasdiqul qalbi, meyakini dengan hati. Wa amma iqrarun bil lisan, ya, ini menetapkan dengan ucapan, yaitu an-nutq bisyahadataini, at-takallum bisyahadataini, ya, mengucapkan dengan syahadat, syahadatun alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Itulah mengapa orang-orang yang hendak beralih agama dari agama sebelumnya menjadi agama Islam itu harus terlebih dahulu adalah bersyahadat, karena itu adalah kesaksian ya, kesaksian dengan lisan, dan nanti setelah itu tasdiq, awalnya dia meyakini dengan hati, kemudian mengucapkan atau memutuskan, memastikan dengan ucapan, kemudian setelahnya adalah amalun bil arkan ya, mengerjakan rukun-rukunnya, yakni amalul qalb i'tiqadan, yaitu dengan hati kita meyakini ya, wa amalul jawarih bil ibadat bihasbiha, dan dengan ibadah sehari-hari kita mengerjakannya. Mengerjakan apa? Ya rukun-rukun tadi ya, amalun bil arkan, mengerjakan rukun-rukunnya. Jadi seorang mukmin ya, seorang mukmin itu dikatakan dia benar-benar beriman apabila dia sudah tasdiqun bil qalbi, meyakini ya dengan setulus hati, wa iqrarun bil lisani, dan dia sudah bersyahadat. Ya, syahadat adalah merupakan bentuk kepastian dengan lisan atau keputusan dengan lisan, wa amalun bil arkan, dan dia juga tidak cukup hanya dengan meyakini, tidak cukup hanya dengan bersyahadat, tapi dia juga harus mengerjakan rukun-rukunnya ya, anak-anakku sayang. Summa
Wassalafu rahimahumullahu ta'ala ja'alul a'mal dakhilatan fi musammal iman. Nah, para ulama salaf ya, para ulama terdahulu rahimahumullah ja'alul a'mal. Beliau-beliau itu menjadikan apa yang dikerjakan oleh seseorang itu dakhilatan fi musammal iman. Itu mencakup atau bisa menentukan kepada tingkat keimanan seseorang. Musammal iman ya. Tingkat keimanan seseorang. Maksudnya apa? Nah, bagaimana yang dikerjakan oleh seseorang itu menentukan keimanannya. Ya, itu menurut para ulama salaf, para ulama terdahulu. Wa ala hadza fahuwa yazid wa yanqus. Maka dengan ini iman itu ya, huwanya kembali ke iman, yazid bisa bertambah, wa yanqus bisa juga berkurang ya. Taba'an li ziyadatil iman wa naqsiha, menyesuaikan atau sesuai atau tergantung dengan bertambahnya pekerjaan seseorang ya, apa yang dilakukan seseorang, baik tidaknya, buruk tidaknya, wa naqsiha atau berkurangnya. Jadi jika yang dilakukan itu baik, apa yang dilakukan oleh seseorang, al-a'mal itu baik, maka imannya bisa meningkat. Tapi jika yang dilakukan itu buruk, maksiat, ya, tidak sholat, tidak ngaji, maka imannya bisa berkurang. Al-imanu yazidu wa yanqusu. Yazidu bit-ta'ati, apa yang membuat iman seseorang meningkat yaitu taat kepada Allah. Wa yanqusu bil ma'siyati, apa yang bisa mengurangi iman seseorang yaitu maksiat. Ya, nauzubillah. Wastadalla salaf bi adillatin kasiratin. Nah, ini para ulama salaf itu berdalil dengan dalil yang banyak sekali sebenarnya tentang berkurang atau bertambahnya iman seseorang. Ya, minha diantaranya ini kita sebutkan dua saja. Minal Qur'anil Karim suratul Anfal al-ayah as-saniyah ila al-ayah ar-rabi'ah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Alladzina yuqimuna ash-sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Ulaika humul mu'minuna haqqan. Lahum darajatun 'inda rabbihim wa maghfiratun wa rizqun karim. Ini ayat Quran yang bagus sekali ya anak-anakku tentang bertambahnya iman seseorang ya. Sesungguhnya seorang mukmin itu seorang mukmin yang benar-benar beriman ya, apabila alladzina idza dzukirallah, apabila dizikirkan ya, apabila mendengar zikir Allah, wajilat qulubuhum, itu hatinya bisa bergetar ketika dia mendengar zikir, ketika dia mengingat Allah, zukiro, diingat olehnya Allah ya, dia mengingat Allah maka hatinya bisa bergetar ya. Wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Nah, apabila dibacakan kepadanya ayat-ayat Allah, maka dia akan bertambah imannya. Wa 'ala rabbihim yatawakkalun, dan terhadap Tuhannya dia bertawakal. Pernah melihat seseorang yang ketika mendengar ayat suci Al-Quran dibacakan, dia sampai menangis. Nah, saking meresapi maknanya, itulah tanda-tanda keimanan seorang bertambah. Ya, ada yang sampai bergetar, merinding, kemudian menangis ketika disebut nama-nama Allah, ayat-ayat Allah. Nah, itulah tanda-tanda keimanan seseorang. Ya. Alladzina yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun, ya, yaitu mereka juga yang mendirikan sholat dan menginfakkan rizki-rizkinya, mimma razaqnahum yunfiqun, ya, menginfakkan rezeki yang kami berikan kepada mereka. Ulaika humul mu'minuna haqqo, mereka adalah orang-orang mukmin yang haqqo, yang hakiki ya, yang benar. Lahum darajatun 'inda rabbihim, mereka memiliki derajat yang tinggi ya, 'inda rabbihim, bagi Tuhan mereka, wa maghfiratun, dan mereka juga memiliki ampunan ya, diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, wa rizqun karim,
dan juga rezeki yang mulia. Mudah-mudahan kita termasuk kepada orang-orang mukmin yang hakiki seperti ini ya. Amin ya rabbal alamin. Wa amma minal hadis, ini dalil dari hadisnya adalah an Abi Sa'idil Khudri radhiyallahu anhu qol sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi fa in lam yastati' fa bilisanihi fa in lam yastati' fa biqalbihi wa dzalika adhaful iman, rawahu Muslim. Ya? Barang siapa yang melihat kemungkaran falyughayyirhu, maka benarkanlah, ya, rubahlah. Barang siapa yang melihat seseorang yang berbuat tidak baik, melakukan pekerjaan yang tidak baik, ingatkanlah. Biyadihi. Nah, ini yadun di sini anak-anakku sayang. Jangan salah mengartikan ya, bukan berarti dengan tangannya harus dipukul atau harus ditunjuk ya. Tidak. Yadun di sini bisa berarti kiasan yang artinya adalah kekuatan atau kemampuan. Seperti dalam firman Allah, yadullahi fawqa aydihim. Ya. Jadi yadun di sini adalah kekuatan. Kita kuat, kita mampu untuk mengingatkan orang yang berbuat salah itu dengan apa? Nah, maka kekuatan itulah yang kita miliki. Jika kita mampu mengajaknya, misalkan dengan memberinya sedekah, dengan memberinya kebaikan, maka lakukanlah. Jika kita mampu memberinya dengan ilmu, dengan pengetahuan, dengan apa yang kita ketahui, maka ingatkanlah. Nah, ini yadun di sini artinya quwwatun ya, kekuatan, kemampuan kita mengingatkannya dengan apa. Fa in lam yastati', tapi apabila dia tidak bisa juga diingatkan, setelah kita mengingatkan dengan kemampuan kita, dia tetap begitu-begitu saja, yang dikerjakannya buruk-buruk saja, fa bilisanihi, maka ingatkanlah dengan lisan, ya, ditegur, ya. Qulil haqqa walau kana murran, ya, katakan yang baik meskipun itu pahit, ya, demi kebaikan dia. Ya, fa in lam yastati. Nah, setelah ditegur dia tetap juga melakukan maksiat, tetap juga tidak beribadat, fa biqalbihi, maka sentuhlah hatinya. Ya, ingatkanlah dengan hatinya. Wa dzalika ad'aful iman. Namun itu adalah seburuk-buruknya, serendah-rendahnya iman seseorang. Sudah diingatkan, diajak, diajarkan, tapi tidak berubah juga kelakuannya, lalu terakhir adalah didoakan, itu adalah iman yang sangat lemah, ya. Rawahu Muslim. Alhamdulillah, intahaina fi darsil aqidah an ma'nal iman al-yawm, wa in wajadtunna su'al fas'alnani, wa in fahimtunna alhamdulillah, ya. Kalau sudah paham alhamdulillah, insyaallah fil usbu'il ati na'ti ila موضوع جديد ونختتم درسنا اليوم بقراءة الحمد لله رب العالمين ندعو الله اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وارزقنا علوما تنفعنا. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang benar-benar memiliki iman dalam hati kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.